Halo, Mas. Iya, Pak. Halo, Pak. Kenapa, Pak? Halo? Kenapa, Pak? Kedengaran suara Miss Kana? Dengar, Miss. Oke. Dengar, Miss. Bilang dulu ke teman-temannya yang lain supaya cepat kita mulai Zoom-nya ya. Karena ini materi terakhir sebelum UAS yang akan Miss berikan. Bilang. To everyone. Iya, Bu. Udah selesai materi? Habis? Belum. Belum lakukan saya. Baru Jumatnya nanti olah. Iya ya. Nampak PowerPoint yang Miss tampilkan? Di kamar lah. Gimana dampak ini? Di bawah meja itu coba tengok. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya transformator atau trafo. Oke. Nah, jadi bentuknya transformator itu kira-kira seperti ini. Nah, bagian-bagian penyusun transformator itu ada yang namanya inti besi, ada nama inti besi, ada yang namanya kumparan primer sama kumparan sekunder. Nah, sederhananya kumparan primer ini tempat di mana arus tersebut masuk ke trafo
dan kumparan sekunder adalah tempat di mana arus tadi bakal keluar melalui trafo. Oke? Nah, jadi ada sebuah rangkaian. Nah, di dalam rangkaian ini di tengah-tengahnya kita hubungkan ke trafo seperti itu dia. Jadi trafo kumparan primer tempat arus tadi masuk, kumparan sekunder tempat arus tadi keluar. Oke, nah seperti inilah bentuknya. Nah, jadi nanti di kumparan primer ini bakal dihubungkan yang namanya sumber tegangan. Sedangkan di kumparan sekunder, dia bakal dihubungkan sama alat listrik kita. Bisa lampu, bisa alat elektronik yang lainnya. Oke, nah jadi untuk simbolnya trafo ini seperti ini. Nah, yang warna pink ini ya. Sama, yang sebelah kiri ini kumparan primernya, yang satu ini adalah kumparan sekunder. Nah, trafo sendiri dia ada dua macam. Oke, trafo sendiri ada dua macam. Oke, nampak kan nak PowerPoint-nya? Oke, nah trafo ada dua macam. Yang pertama ada namanya trafo step up. Yang kedua ada namanya trafo step down. Nah, fungsinya ini sesuai sama namanya. Up berarti menaikkan. Nah, jadi transformator step up atau trafo step up ini fungsinya untuk menaikkan tegangan. Sedangkan transformator step down, down kan turun. Nah, fungsinya menurunkan tegangan. Nah, yang membedakan kedua trafo ini selain fungsinya, yang membedakannya adalah ciri-cirinya. Seperti ini, lihat. Di transformator step up, ada tulis NS lebih besar dari NP. Nah, NS ini artinya jumlah lilitan. Kan lihat, di primer dengan sekunder ini kan kita ada lihat yang bulat-bulatan kan. Itu umpamakan sebagai lilitan kabel. Oke. Nah, jadi di NS ini artinya banyak lilitan di kumparan sekunder. NP banyak lilitan di kumparan primer. Jadi di trafo step up, NS-nya jumlah lilitan di sekunder lebih banyak dibanding jumlah lilitan di primer. Coba lihat gambarnya, gambar yang pertama ini. NS-nya, lilitannya kan lebih padat kan, lebih banyak dibanding NP. Itu ciri pertama di trafo step up. Nah, ciri keduanya yaitu adalah FS, tegangan sekundernya lebih besar dibanding VP, tegangan primer. Jadi kan tadi Miss bilang primer itu terhubung ke arus yang masuk atau tegangan yang masuk. Nah, bagian yang sekunder itu terhubung ke keluaran. Nah, jadi kalau contohnya dibilang VS lebih besar dari VP, artinya di VS ini tegangan yang keluar lebih besar dibanding VP, tegangan yang masuk. Berarti tegangan yang keluar lebih besar dibanding tegangan yang masuk. Sama seperti fungsinya, yakni menaikkan tegangan. Jadi Miss bisa bilang, di trafo step up ini, kalau contohnya tegangan yang masuknya itu 5 volt, dia bisa mengeluarkan 10 volt. Semakin besar dia, karena fungsinya menaikkan tegangan, sama seperti cirinya. Tegangan keluaran di sekunder lebih besar dibanding tegangan masukan di primer. Oke, ciri yang ketiga adalah I sekunder lebih kecil dari I primer. Atau arus yang keluar dari sebelah sini, itu lebih kecil dibanding arus yang keluar dari tegangan primernya, dari kumparan primer. Ingat, arus berbanding terbalik dengan tegangan. Jadi kalau contohnya di trafo step up, tegangannya diperbesar, berarti arusnya diperkecil. Makanya di step up ini, arus di sekunder, arus yang keluar, lebih kecil dibanding arus di primer atau arus yang masuk. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, ingat ya. Cara mudah menghafalnya, ingat. Step up. Up menaikkan. Berarti tegangannya naik. Berarti VS-nya lebih besar dibanding VP. Oke. Arus berbanding terbalik sama tegangan. Berarti kalau contohnya tegangannya dikeluarkan semakin besar, berarti arus yang dikeluarkannya semakin kecil. Makanya I di sekunder lebih kecil dibanding I di primer. Nah, cara ngapalnya mudahnya seperti itu. Ciri yang kedua, yakni transformator step down.
Namanya down berarti artinya menurunkan tegangan. Nah, lihat ciri yang pertama, katanya NS lebih kecil dari NP. Jumlah lilitan di sekunder lebih kecil dibanding jumlah lilitan jumlah lilitan di sekunder lebih kecil dibanding jumlah lilitan di primer. Perhatikan, ada Miss bikin lilitan kabelnya. Di lilitan kabel sekunder jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah lilitan di primer. Kebalikan tadi, kalau tadi step up itu yang lebih banyak di lilitan sekunder. Kalau step down lebih banyaknya di lilitan primer. Nah, lihat ciri keduanya, PS, tegangan keluaran, tegangan di sekunder, kumparan sekunder, lebih kecil dibanding tegangan di primer, tegangan masuk. Nah, tadi kan fungsinya tegangannya menurunkan, otomatis yang keluar harus lebih kecil dibanding yang masuk. Jadi kalau contohnya masuk nih ke trafo ada tegangan yang masuk 10 volt. Nah, di primernya kumparan primer ini masuk 10 volt, makanya tegangan di sekundernya bakal keluar lebih kecil, yakni bisa 5 volt, ya kan? Berarti ini ciri keduanya. PS lebih kecil dibanding PP. Yang ketiga, IS lebih besar dari IP. IS lebih besar dari IP. Jadi kalau contohnya arus yang masuknya itu 5 volt, 5 ampere, arus yang masuk di sini 5 ampere, makanya arus yang keluar di sini bakal lebih diperbesar, yakni 10 ampere. Jadi cara ngapalnya sama seperti step up tadi. Kalau step down, katanya down berarti menurunkan tegangan. Nah, tegangan berbanding terbalik sama arus. Berarti kalau menurunkan tegangan, tegangan keluarannya lebih kecil, yang keluar lebih kecil, tegangannya lebih kecil keluarannya, berarti arus yang keluaran bakal semakin diperbesar. Oke, jadi pertanyaan Miss, kalau contohnya Miss hubungkan di sekunder ini sebuah lampu, oke? Yang Miss butuhkan dari lampu ini, Miss butuh untuk menaikkan jumlah arus. Oke. Jadi kalau contohnya di VS ini ada trafo nih. Di sekundernya Miss hubungkan sama lampu. Supaya lampu Miss bisa hidup, Miss harus mempertinggi, memperbesar arusnya. Berarti yang Miss gunakan itu trafo step up atau step down? Ayo, siapa yang bisa? Up. Step down, Miss. Step up atau step down? Miss bilang Miss harus menaikkan arus. Arusnya yang dinaikkan. Ayo, ciri-cirinya. Berarti kalau naikkan arus, sekunder di arus harus lebih besar. Berarti step up atau step down? Step down. Step down. Nah, betul. Ingat, step down. Ciri-cirinya IS lebih besar dari IP. Arus keluaran lebih besar dari arus pemasukan. Oke, Siti udah benar. Jadi kalau contohnya, contoh kedua, Miss hubungkan trafonya ke TV. Nah, TV Miss ini supaya bisa hidup, tegangannya harus diperbesar. Tegangan yang diterima TV harus diperbesar. Berarti step up atau step down yang kita gunakan? Ayo, siapa yang bisa? Tegangan yang diterima TV. Berarti kalau yang diterima elektronik, berarti kan keluaran dari trafo kan? Berarti sekunder. Berarti kalau tegangan yang diterima TV harus diperbesar, kita gunakan step up atau step down? Ayo, ada plusnya loh. Ada Step nilai. up. Siapa tadi yang bisa? Step up, Miss. Step up, Siti ya? Iya, Miss. Oke, yang kita gunakan step up. Karena tadi Miss bilang TV Miss tadi harus bisa hidup, harus tegangannya diperbesar. Berarti kita gunakan trafo yang memperbesar tegangan. Trafo yang memperbesar tegangan itu adalah step up. Jadi cara mudahnya tadi seperti tadi Miss bilang, step up itu memperbesar tegangan atau memperkecil arus. Step down itu memperkecil tegangan atau memperbesar arus. Oke? Nah, untuk persamaannya di trafo ini, lihat, tadi kan Miss bilang
Nah, ini NP per NS sama dengan VP per VS. N itu jumlah lilitan, berarti kalau NP jumlah lilitan di primer. Kalau contohnya NS jumlah lilitan di sekunder. VP itu tegangan, satuannya volt. Nah, jadi gini nak, yang perlu kamu yang perlu kamu ingat, jumlah lilitan itu berbanding lurus sama tegangan. Oke, supaya kalian mudah menghafal rumusnya, ingat jumlah lilitan itu berbanding lurus dengan tegangan. Makanya kalau di N, di jumlah lilitan, primer di atas, sekunder di bawah, V juga seperti itu, primer di atas, V di bawah. Karena N berbanding lurus sama V. Jadinya kalau N banding V, NP di atas, NS di bawah. Seperti itu juga dengan VP per VS. Jadi kalau contohnya di soal kamu nih, nanti kamu dapat soal. Nah, di soal kuis nanti yang dikasih tahu adalah jumlah lilitan sama tegangan. Kamu pakailah persamaan ini. Yang pertama ini, oke? Nah, tapi kalau di soal kamu, nanti dikasih tahunya itu adalah tegangan dengan arusnya. Kamu pakai persamaan kedua yang di bawah ini, yakni PP per VS sama dengan IS per IP. Cara mudah hafalnya, N berbanding lurus dengan V. Berarti kalau contohnya N dan V, P-nya sama-sama di atas. Oke, sama dia. NP, PP, NS, VS. Tapi kalau contohnya V berbanding terbalik sama I. Makanya di sini Miss bikin VP-nya di atas, VS-nya di bawah, I-nya terbalik. IS di atas, IP di bawah. Oke? Jadi persamaan 1, persamaan 2, kamu bisa gunakan sesuai sama yang dikasih tahu di soal. Contoh soalnya nih. Nah, tunggu ya. Oke, contoh soal nih. Katanya sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primernya itu 6.000 lilitan, sekundernya itu 200 lilitan. Berarti NP-nya 6.000, NS-nya 200. Nah, trafo ini diberi tegangan 240. Oke, berarti di bagian primernya diberi tegangan 240. Berarti kalau kumparan primer diberi tegangan 240, berarti ini jadi yang 240 ini jadi tegangan primer karena diberikan di kumparan primer. Makanya Miss bikin VP-nya 240. Oke, habis itu katanya berapakah tegangan yang dihasilkan? Kalau tegangan yang diberi berarti itu ke primer. Ingat primer masuk. Kalau tegangan yang dihasilkan berarti keluaran, berarti sekunder, berarti yang ditanya VS. Nah, karena yang dikasih tahu di soal Miss itu adalah lilitan dengan tegangan, Miss pakai persamaan pertama. NP NS sama dengan VP per VS. Masukkan semua angkanya, kamu kali silang. Ini dikali silang ya nak ya. 600 kamu kalikan dengan VS, inilah yang di bawah. 240 dikalikan dengan 200, ini yang sebelah kiri, sebelah kanannya. Berarti kalau contohnya kita mau cari VS, sisakan VS sendiri, 6.000 kamu harus pindah tempat, kalau pindah tempat berubah dia ke bawah. Berarti jadinya 240 dikali 200 dibagi 6.000 dapatnya 8 volt. Itu kalau di soal Miss dikasih tahu lilitan, jumlah lilitan sama tegangannya. Jadi kalau contohnya seperti Miss bilang tadi, dikasih tahu di soal kamu itu tegangan sama arus, kamu pakai persamaan kedua. Oke, sampai sini masih aman kan? Aman. Nah, perhatikan. Seperti yang Miss bilang tadi, kumparan primer itu letaknya di kiri, kumparan sekunder terletak di sebelah kanan. Di kumparan primer ini, Miss bilang tadi primer artinya masukan, sekunder artinya keluaran. Berarti di primer lah ada tegangan sama arus yang masuk, di sekunder lah ada tegangan dengan arus yang keluar. Jadi trafo ini dia menerima arus dan tegangan dari rangkaian di bagian primer. Setelah diterimanya di bagian primer, dilanjutkan dialah dikeluarkannya dari kumparan sekunder. Jadi tugasnya dua, dia menerima, dia juga mengeluarkan. Oke, jadi nah ini NP itu dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi kalau contohnya rangkaian kamu menggunakan baterai kamu akan dihubungkan di sumber tegangan. Tapi kalau contohnya baterai kamu
bagian sekundernya bakal dihubungkan dengan lampu atau alat elektronik kamu. Inilah persamaannya tadi. NP sebanding dengan VP berbanding terbalik dengan IS. Jadi pertanyaannya tadi kan Miss bilang gini, kalau di persamaan 1 dikasih tahu, Miss dikasih tahu soalnya N dengan V. Kalau dikasih tahu N dengan V, kamu pakai persamaan pertama. Tapi kalau dikasih tahu di soal kamu V dengan I, kamu pakai persamaan kedua. Tapi kalau contohnya Miss terbalik, yang dikasih tahu di soal itu N dengan I. Oke? Nah, kalau dikasih tahu soal kamu N dengan I, kamu pakai persamaan ini, N sama I. Berartinya, jadi persamaannya kalau di soal kamu dikasih tahu N dengan I, kamu pakainya NP per NS sama dengan IS per IP. Kalau yang dikasih tahu N dengan I, jumlah lilitan sama arus. Kalau yang dikasih tahu jumlah lilitan dengan V, kamu pakai NP per NS sama dengan VP per VS. Kalau yang dikasih tahu V dengan I, kamu pakai VP per VS sama dengan IS per IP. Kamu dari 3 ini aja persamaannya, kamu balik-balik, oke? Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang efisiensi transformator. Nah, efisiensi transformator adalah perbandingan energi yang keluar dari trafo dengan energi yang masuk pada trafo. Nah, jadi kalau Miss bilang bahasa mudahnya efisiensi ini sama seperti keuntungan. Keuntungan dan kerugian. Berapa kali kita untung ketika trafonya menaikkan tegangan kita? Berapa kali kita rugi ketika trafo kita menurunkan tegangan kita? Itulah efisiensi. Oke, persen keuntungan atau persen kerugian. Makanya efisiensi ini yang rumusnya seperti N ini, tapi ini bukan N ya nak, di salah satu sisinya kakinya ada lebih panjang. Oke, nah efisiensi itu rumusnya daya energi sekunder dibagikan dengan energi primer dikali 100%. Kalau di soal kamu dikasih tahu energi, pakailah persamaan pertama ya kan? Tapi kalau di soal kamu yang ditanya efisiensinya, yang dikasih tahu dayanya. Makanya kamu pakai daya sekunder per daya primer dikali 100%. Itu kalau dikasih tahu daya. Miss, jadi kalau dikasih tahu V dengan I. Tadi kan P itu rumusnya V kali I. Ya ini P itu rumusnya V kali I. Daya sama dengan tegangan dikali arus. Makanya kalau dikasih tahu di soal kamu tegangan dengan arusnya, kamu pakailah rumus VS per VS kali IS per VP kali IP kali 100. Tapi Miss kalau dikasih tahu N dengan I. Kalau dikasih tahu N dengan I, P ini rumusnya ini N ya nak ya. Yang kedua ini N. N itu ini nih. P itu sama dengan NP kali IP. Makanya kalau dikasih tahu di soal kamu jumlah lilitan sama arus, tapi yang ditanyanya efisiensi, pakailah persamaan keempat. Contohnya, perhatikan. Miss bikin sebuah trafo arus primer yang sekunder masing-masing adalah, jadi arus primer dengan arus sekundernya itu 0,6 ampere dan 0,5 ampere. Jumlah lilitan primer dan sekundernya masing-masing 100 dan 600. Berarti NP-nya 1000, NS-nya 600. Berapa efisiensinya? Yang ditanya efisiensi, lihat di soal kamu dikasih tahu adalah arus dengan jumlah lilitan. Ya, lihat rumusnya. Kalau dikasih tahu arus dengan jumlah lilitan, berarti kan rumus keempat. Makanya Miss pakai di sini rumus keempat, ya ini IS kali NS dibagi IP kali NP. Masukkan semua angkanya. Tadi IS-nya arus sekundernya 0,5, NS-nya itu 1000, tunggu, NS-nya 600, IP-nya 0,6, NP-nya 1000 dikali 100%. Karena tadi rumusnya ada NS kali IS per NP kali IP dikali 100%. Nah, jadi sudah masukkan angkanya 0,5 kali 600 itu kan 300 sama kayak dibagi 2. Nah, 0,6 kali 1000 itu hasilnya 600. 300
dibagi 600 itu sama dengan, 300 bagi 600 berarti 0,5 nih ya, nak. 0,5 kali 100 sama dengan 50%. Jadi keuntungan trafo kita efisiensinya itu 50%. Jadi yang perlu kamu ingat di trafo itu kata kuncinya sekunder dibagi primer dikali 100. Keluaran dibagi pemasukan dikali 100. Oke? Nah, jadi ingat tidak mungkin efisiensi itu bakal menghasilkan 100% atau di atas 100%. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, nak? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, Miss bikin satu buah soal yang bisa menjawab Miss kasih plus 20 seperti biasa. Soalnya gampang, oke? Yang perlu ditulis soalnya, ditulis, ambil buku kamu, ambil alat tulisnya, biar dicatat soalnya. Oke, sudah? Nah, soalnya, dengarkan ya. Sebuah trafo mempunyai jumlah lilitan primer 500. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer 500 dan jumlah lilitan sekunder 5.000. Oke. Jumlah lilitan primernya 500, jumlah lilitan sekundernya 5.000. Nah, dihubungkan dengan arus. Oke, dihubungkan dengan arus 220 volt. Dihubungkan dengan arus 220 volt. Pertanyaannya, yang pertama, trafo apa yang digunakan pada soal? Trafo apa yang digunakan pada soal? Pertanyaan kedua, berapa tegangan keluarannya? Pertanyaan pertama, trafo apa yang digunakan? Trafo kedua, berapa tegangan keluarannya? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Ini pertanyaan pertama tidak perlu menghitung nih. Miss ulang soal lagi. Miss ulang ya. Sebuah trafo mempunyai jumlah lilitan primer 500 dan jumlah lilitan sekunder 5.000. Jika dihubungkan dengan arus 220 dihubungkan dengan arus bolak-balik 220 volt. Berarti 220 volt itu jadi tegangan primernya ya kan? Tegangan masuknya. Berapakah tegangan keluarannya? Oke. Berarti yang dikasih tahu lilitan primernya 500, jumlah lilitan sekundernya 5.000, tegangan primernya 220. Berapa tegangan sekundernya? Itulah, udah Miss bikin diketahui dan ditanyanya. Pertanyaan pertama, trafo apa yang digunakan di soal? Pertanyaan kedua, berapa tegangan keluarannya? Oke, pertanyaan pertama, tanpa perlu menghitung. Cuman kamu lihat ciri-ciri step up dengan step down. Udah Miss tampilkan nih kan? Step up dengan step down. Dari soal kamu, berarti soal trafo yang digunakan itu apa?
Johan, Hani, Keja, Lady, Ratu, David, Ejat, Thomas. Nah, ada yang bisa? Trafo apa yang digunakan? Miss, Apa Siti? Trafonya? trafo step up. Trafo step up. Selain Step up. Siti, yuk. Yang lain. Miss kasih plus 20 loh. Oke, Miss. Johan, Johan. Trafo apa Johan? Step down. Step down. Oke, selain itu lagi, siapa yang bisa? Step down, Miss. Ratu, step down. Yang lain. Berarti tadi Siti, Johan, Ratu. Kita tinjau nanti, kita lihat mana jawaban yang benar. Oke, cuman itu 3 aja. Nah, ini nanti masuk di ujian ini Miss bikin di UAS. Oke? Tadi kan soalnya, oke, soalnya Miss bilang lilitan sekundernya 500, lilitan primernya 5.000. Oke, kita lihat mana yang lilitannya lebih banyak di soal tersebut. Sekunder atau lilitan primer? Lilitan mana lebih banyak? Sekunder. Keja dulu, Miss lihat nguap dia. Keja, lilitan mana lebih banyak? Sekunder atau primer di soalmu? Sekunder, Miss. Nah, itulah nggak didengar. Sekundernya Primer, 500, primernya 5.000. Berapa? Jadi Primer, Miss. primer. Lihat, di trafo apa yang primernya lebih banyak? Step up atau step down? Trafo apa? Pak Taufik minta tolong lanjutkan. Oke, Step down. step primer lebih banyak. Step down. Kalau step down itu NS lebih kecil dari NP, berarti NP-nya lebih besar. Berarti di soal kamu NP-nya lebih besar kan? Berarti yang kita gunakan trafo step down. Nah, siapa aja tadi yang jawab step down? Johan sama Ratu. Oke, Johan Ratu plus 20. Berarti Johan Ratu Siti ya hari ini. Oke, pertanyaan kedua, berapa tegangan keluarannya? Siapa yang sudah dapat? Hani dia dapat? Johan, Ratu, Siti. Oke. Di soal kan dikasih tahu NP jumlah lilitan sama tegangan. Jumlah lilitan sama tegangan. Berarti kamu gunakan persamaan ini. NP per NS sama dengan VP per VS. Masukkan aja angkanya. Siapa yang sudah dapat? NP-nya tadi jumlah lilitan primernya 5.000, NS-nya 500. Berarti 5.000 per 500. Sama dengan VP per VS. VP-nya tadi yang masuk 220. Pertanyaannya berapa VS? Nah, gimana cara carinya? Sudah dapat, Hani? VP-nya, salah ya, misalnya salah. NP-nya 500, NS-nya 5.000. Masuknya primernya 500, keluarannya jumlah lilitannya 5.000. Berarti 500 per 5.000. Dikali, sama dengan VP-nya 220, VS-nya yang ditanya. Berarti berapakah itu?
Dapat? Ayo, Miss kasih waktu 1 menit lagi. Terakhir nih, udah mau habis waktu Zoom kita. Dua puluh, Miss. 20. Selainnya. Berarti kan jadinya gini kan, Nak? 500 dibagi 5.000 sama dengan PP-nya 220 per PS. Oke, karena waktunya sudah mau habis, Miss terima 3 orang pertama yang kirim jawabannya beserta jalannya ya. Kamu fotokan di buku sele-sele kamu fotokan, kirimkan sama Miss. 3 orang pertama plus 20. Berarti hari ini yang dapat plus 6 orang. Siti, Ratu, Johan, sama 3 orang pertama nanti. Oke? Sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah mengikuti Zoom-nya dan kerjakan kuis kamu sebaik-baiknya. Apabila ada pertanyaan juga boleh tanya ke WA Miss atau ke kolom komentar GC. Oke? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.